Bagaimana untuk kita bisa bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah krisis. Buktikan perubahan hidupmu yang nyata kepada orang lain. Matius pasal 8 ayat 3 dan 4. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau menjadikan kau tahir." Dan seketika itu juga orang itu sembuh dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahu kepada siapapun, tetapi pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam." Imam pada waktu itu adalah seorang yang mesahkan atau memvonis seseorang tersebut sudah sembuh dari kusta atau masih sakit. Jadi ketika Yesus menyembuhkan, dia harus menunjukkan dirinya kepada imam. Sampai imam berkata dan mendiagnosa bahwa penyakitmu sembuh, maka si kusta ini sudah dinyatakan sembuh total. Yang menarik di sini, Yesus tidak suruh si kusta ini kembali ke rumah kustanya, tapi dia menyuruh si kusta ini untuk memperlihatkan dirinya bahwa dia telah berubah dan sembuh. Satu gambaran buat kita semua yang sudah dipulihkan Tuhan, bahwa kita semua yang masih hari ini ditolong Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu tinggalkan daerah aman kita, dan kemudian kita mulai menunjukkan perubahan yang nyata hidup kita kepada banyak orang lain. Jangan lagi kita udah ikut Tuhan masih sama sikap kita. Kalau kita dulu suka komplain, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang gak komplain lagi dan suka bersyukur. Kalau dulu kita tipe orang yang nyimpan pahit, susah mengampuni, buktikan bahwa Tuhan sudah tolong kita dan kita bisa mengampuni. Kalau dulu kita orang yang pesimis, buktikan bahwa kita bisa jadi orang yang optimis. Kalau dulu kita hidup di masa lalu gak bisa move on, buktikan sekarang ini kita bisa move on. Kalau dulu kita orang yang suka bikin alasan, buktikan bahwa kita adalah orang yang bisa disiplin. Kalau dulu kita orang yang hidup di dalam dosa, buktikan bahwa kita bisa keluar dan tinggalkan dosa-dosa kita. Ketika kita menunjukkan perubahan kepada orang, maka dunia melihat kita memuliakan Bapa di surga seperti Sakius. Dalam hidupnya Sakius sungguh menjadi omongan bagi banyak orang, selalu menekan banyak orang, memeras banyak orang, karena dia dirjen pajak yang dibayar oleh orang Romawi untuk memeras bangsanya sendiri. Tapi apa yang terjadi ketika Sakius berjumpa dengan Tuhan? Dia menunjukkan perubahan yang nyata, di mana dia bagi separuh dari hartanya kepada orang miskin, dan bahkan orang yang pernah dia rugikan dan pernah peras, dia gantikan 4 kali lipat. Satu gambaran bahwa ternyata perubahan hidup itu harus dibuktikan, diperlihatkan pada keluargamu, pada temanmu. Mari jangan jadi intimidator, tapi jadi inspirator. Intimidator atau manipulasi adalah seseorang yang berusaha sibuk mengubah hidup orang lain. Sampai kapanpun kita gak akan mungkin bisa mengubah hidup orang lain. Kalau kita berusaha mengubah hidup orang lain, orang itu gak pernah berubah, akhirnya kita pun gak berubah, akhirnya kita kecewa. Tapi jadi sumber inspirasi. Sumber inspirasi adalah orang yang sibuk mengubah dirinya sendiri, sehingga orang lihat perbuatan kita dan terinspirasi akan perubahan kita. Yang terakhir, bagaimana untuk kita bisa bangkit dan bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Matius pasal 8 ayat 4. Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika si kusta ini sembuh, Tuhan perintahkan, yaitu yang ketiga, dia memberikan persembahan kepada Tuhan dan kepada orang lain. Tuhan tidak menyuruh si kusta ini untuk kembali kepada masa lalu dia jadi pengemis, tapi Tuhan menyuruh untuk dia menjadi giver, pemberi. Yang ketiga, untuk kita bisa bangkit, kita harus mampu untuk memberi persembahan. Untuk sementara waktu kita masih ditolong, it's okay, kita gak beri persembahan. Tapi begitu kebutuhan kita terpenuhi, waktunya untuk kita bisa berdiri dan kemudian kita mulai membagi kepada yang lain. Karena memberi adalah syarat untuk kita bisa hidup dalam keamanan secara finansial. Orang memberi itu perlindungan terhadap krisis. Orang yang memberi itu tidak pernah menjadikan kita miskin. Orang yang memberi itu gak pernah rugi dalam hidup dia. Camkanlah ini dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, tetapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi dari firman Tuhan hari ini sedang memberikan penjelasan pada kita, bukan jumlah besar yang membuat kita berkenan pada Tuhan, tapi justru sukarela dan sukacita kita ketika kita mulai belajar memberi. Hal inilah yang Tuhan akhirnya bisa berikan kembali kepada kita. Orang yang memberi tidak pernah rugi. Orang yang memberi tidak akan pernah mengalami krisis. Kami alami ketika masuk COVID-19, pintu gereja ditutup, membuat kami gak bisa lagi pelayanan. Income kami selalu turun, nol. Tapi apakah kami berhenti? Kami sempat berpikir bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, bagaimana bisa bayar uang sekolah, bagaimana untuk bisa terus meneruskan yayasan ini. Tapi yang kami lakukan, jangan sampai kekhawatiran ini membunuh iman kita.
Yang kita lakukan adalah kita mulai komitmen saya bersama dengan istri untuk membagi kepada hamba-hamba Tuhan yang mengalami kasus sama seperti kami, yang gak bisa lagi punya income dan pendapatan ketika gak bisa bikin ibadah. Dan ketika kita mulai menyalurkan yang luar biasa, rekening kami ada yang isi. Dan dalam 1 bulan ini kami gak pernah mengalami mujizat begitu luar biasa dalam kehidupan kami, di mana kami menolong 250 hamba-hamba Tuhan. Bukan jumlah yang kecil, tapi jumlah yang cukup besar. Betul firman Tuhan berkata, orang yang memberi banyak akan diberi banyak, orang yang memberi sedikit akan diberi sedikit. Mari jadilah pemberi, maka kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Live a better life. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.